Shalom saudara, saya Edwin Hicks. Saya sangat senang untuk membawa firman Tuhan. Amin saudara. Mengapa? Dulu saya sangat luar biasa hilang. Saya ingat sekali, saudara, saat saya remaja, saya mulai nakal luar biasa. Kemudian saudara, sebelum saya 20 tahun, saya berusia 19 tahun saudara. Saya berseru kepada Yesus. Saya mengalami perubahan yang dramatis. Saya merasa damai sejahtera yang luar biasa. Tapi ada nasihat dari satu ibu yang sangat membantu saya. Amin. Nah, dia berkata, baca Alkitab. Khususnya perjanjian baru setiap hari. Khususnya pagi dan malam. Amin saudara. Saya mulai melakukan itu. Dan saya sangat berubah. Amin. Nah, saudara sebelum mulai program ini, biarlah saya berdoa untuk Anda. Amin. Kita akan berdoa, Roh Kudus akan bekerja, saudara akan meningkat. Amin. Bapa, dalam nama Yesus kami berterima kasih akan firman-Mu. Bapa, Engkau benar. Firman-Mu benar. Engkau kuat. Engkau adalah kasih. Terus bekerja supaya saya menyampaikan firman-Mu dengan baik. Menerangi setiap hati. Mata hati orang yang mendengar pesan ini. Memberikan kami semua roh hikmat dan roh wahyu. Supaya kami semua meningkat. Mengenal Engkau dengan benar, Bapa. Terima kasih Engkau juga menguatkan kami semua dan batin kami. Dalam nama Yesus, supaya Kristus berdiam dalam kami mengenal kasih-Mu. Kami dipenuhi di dalam segala kepenuhan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara, banyak orang saudara, mereka sudah percaya Yesus, lama atau baru percaya. Mereka biasanya selalu sering berfokus akan diri mereka sendiri. Seolah-olah mereka yang kuat atau mereka harus kuat, mereka harus mengubahkan dirinya sendiri. Saudara, saya tidak berkhotbah, saya tidak pernah menyampaikan bahwa saudara tidak melakukan apa-apa. Nah, saudara harus percaya akan Yesus. Saudara harus membaca Alkitab. Saudara harus mendengar firman Tuhan berulang-ulang. Sebab iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang benar. Siapakah yang percaya akan Yesus menjadi orang benar? Darah Yesus menyucikan kita. Kita dijadikan Allah menjadi orang benar. Amin saudara. Nah, beberapa minggu lalu saya dengar dalam hati saya bahwa saya harus mengajar, menyampaikan pesan supaya saudara berfokus akan Yesus. Supaya kita merenungkan firman Tuhan mengenai siapakah kita di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Karena banyak orang mereka punya hati yang murni. Mereka berusaha sekali. Mereka mau ada perubahan. Dan kita semua mau ada perubahan. Kita semua mau berubah. Apalagi yang sudah percayakan Yesus. Amin. Hati yang keras sudah dijauhkan. Hati yang keras tidak ada lagi. Kita telah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Kita dapat hati yang baru. Amin saudara. Kita dapat hati yang baru. Hati yang keras tidak ada lagi. Dan Roh Kudus dia datang ke dalam hati kita. Dan di situ saudara harus tahu Roh Allah yang membuat kita melakukan segala ketetapan Allah. Amin. Now, kita tahu itu dari buku Yeskiel. Amin saudara. Roh Tuhan membuat kita melakukan segala ketetapannya. Rasul Paulus berkata di Galatia 2. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin saudara. Nah, mungkin saudara saya menyampaikan beberapa ayat. Mungkin saudara merasa mungkin ini agak dalam. Sebenarnya tidak. Saudara mungkin belum biasa mendengar ayat demi ayat atau beberapa ayat disampaikan. Dengar, Roh Kudus akan membantu Anda mengerti. Roh Kudus akan membantu saya menyampaikan pesan ini dengan cerita atau contoh yang akan membantu Anda mengerti. Sekarang saya mengajar firman Tuhan. Amin. Beberapa program sebelumnya, kadang atau juga kadang saya berkhotbah. Saya menyampaikan firman Tuhan. Amin saudara. Sekarang saya mengajar. Amin. Now, saudara sudah mengerti saya adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Itu berbicara mengenai roh kita, hati kita. Amin. Kita berada dalam Yesus yang lama sudah berlalu. Sekarang hati Anda tidak mau bersalah. Hatimu mau apa?
mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi saudara harus mengerti, kita berada di dalam Yesus. Semuanya, amin, berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Amin, semuanya dari Dia. Kekuatan dari Dia. Amin, hikmat dari Dia. Amin, saudara. Juga Yesus yang membenarkan kita. Saudara harus merenungkan firman Tuhan. Saudara harus mengerti siapakah Anda di dalam Yesus. Seperti saya berkata program sebelumnya, atau mungkin ada orang yang belum mendengar ini. Contohnya, kalau kita masuk ke dalam mall, kita memperhatikan peta. Sering peta itu berbicara atau ada gambar, ada tulisan, ada tanda yang merah. Anda berada di sini. Setelah kita mengerti kita berada di mana, kita bisa mengerti. Amin. Kita mau kemana. Jadi saudara harus mengerti siapakah Anda di dalam Yesus. Amin. Saudara adalah orang benar. Saudara adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Saudara telah dapat hati yang baru. Dan di dalam hatimu ada Roh Kudus. Dan Roh Allah itu adalah kekuatanmu. Roh Allah membuat Anda melakukan segala ketetapan Allah. Amin. Now, kita melihat saudara di 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Sekali lagi berada di mall. Atau mungkin di kota. Kita mulai pikir, oh, kita melihat peta, oh, saya berada di sini. Setelah itu kita bisa kemana? Kita akan tahu kita harus kemana. Amin. Jadi saudara, saya mau menyampaikan siapakah Anda di dalam Yesus. Inilah Anda yang sebenarnya. Amin. Saudara ada makhluk roh. Contohnya, di peti mati itu jenazah, itu tubuh seseorang, itu rumah orang. Itu bukan mereka. Roh mereka yang percaya naik ke surga. Amin, saudara. Nah, roh. Kita adalah makhluk roh. Hati, roh kita dapat hati, roh yang baru. Di dalam hati kita, roh kita ada Roh Kudus. Di dalam hati, setiap orang yang percaya, mereka adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Mereka tidak mau keliru, mereka tidak mau bersalah. Tapi mengapa masih keliru? Karena kita semua lagi bertumbuh secara rohani. Kita bertumbuh dari firman Tuhan. Manusia tidak hidup oleh roti saja, tapi dari segala perkataan yang keluar dari mulut Allah. Seperti roti memberikan tenaga untuk tubuh kita. Amin, saudara. Firman Tuhan memberikan tenaga kepada roh kita. Supaya roh kita yang di dalam, ciptaan baru itu yang di dalam, bisa menguasai tubuh kita. Amin. Juga pikiran kita harus diperbarui oleh firman Tuhan. Kita harus mengerti, saya berada dalam Yesus. Saudara berada dalam Yesus. Amin. Yesus yang membenarkan kita. Saya adalah ciptaan baru. Saya bisa melakukan yang benar. Ada yang kuat yang berada di dalam diri saya. Amin, saudara. Jadi fokus kita harus ada pada Yesus. Saudara harus mengerti siapakah Anda di dalam Yesus. Saudara berada di sini. Saudara adalah ciptaan baru. Beberapa orang pikir, ayat ini sangat dasar, Pak. Hello. Siapa di sini? Kita semua perlu tahu. Kita adalah ciptaan baru. Apakah Anda sudah benar-benar menanggalkan semua kesalahan? Hello, kita semua harus pikir, oh, saya adalah ciptaan baru. Roh Kudus berada dalam hati saya. Dialah kekuatan saya. Dialah yang membuat saya melawan pencobaan. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, tidak ada pencobaan yang bisa melebihi kekuatanmu. Amin. Tuhan selalu membuat jalan keluar. Amin. Supaya kita tidak usah dikuasai oleh pencobaan itu, malahan kita menguasai. Amin, pencobaan. Tidak ada pencobaan yang bisa melebihi kekuatan kita. Amin, saudara. Mengapa? Kita adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Dan di dalam hati kita ada Roh Allah. Dia membuat kita. Dialah yang membantu kita. Kekuatan berasal dari Dia.
Saat ada pencobaan, mau berselisih di rumah. Hello. Oh, Roh Kudus bantu saya. Tuhan tolong. Amin, saudara. Amin. Kita menghampiri tata kasih karunia Allah. Supaya ada rahmat. Pengampunan saudara. Ada rahmat. Amin. Juga ada pertolongan pada waktunya. Amin, saudara. Supaya Anda tidak usah jatuh. Ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saya mau membaca. Saudara sudah tahu kita ciptaan baru. Semuanya ini dari Tuhan. Itu kasih karunia. Semuanya dari Tuhan. Di perjanjian lama, kamu harus begini-begini, jangan berdosa begini. Mengapa? Supaya saudara tahu kamu berada di sini. Di mana? Saudara adalah orang dosa. Itu tujuan perjanjian lama. Menunjukkan kamu adalah orang dosa. Amin. Perjanjian baru, hey, ada yang datang namanya Yesus. Percayakan dia. Dari Yesus menghapuskan Anda. Amin. Melalui Yesus, saudara bisa datang kepada Allah. Perjanjian lama, hey, kamu ada dalam dosa. Saudara adalah orang dosa. Hukum Taurat, tujuan hukum Taurat, ini semuanya berada di buku Galatia. Masuk hukum Taurat ialah memimpin kita. Galatia 4. Memimpin kita kepada juru selamat. Yesus. Karena kalau ada dosa, saudara tidak bisa datang kepada Allah. Kalau ada dosa, Anda terpisah dari Allah. Tapi hukum Taurat, memang ada kesalahan, ada dosa. Harus ada pengantara di antara Anda dan Allah. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin. Anda menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sekarang bagaimana ciptaan baru ini bisa hidup dalam hati? Bagaimana ciptaan baru ini bisa hidup? Kita hidup dalam tubuh. Banyak orang berfokus, ya tubuh lama. Tubuh lama. Ya tubuh kita lama. Saudara, kita berada dalam Yesus. Ada yang tidak lama, yang tinggal dalam hati Anda. Jangan berfokus akan tubuh Anda terus. Ya, kita semua tinggal dalam daging. Ya. Seolah-olah itu alasan untuk kita berada di posisi yang di bawah. Dengar dengan baik-baik. Roh Kudus tidak lama. Dia berada dalam hati kita. Dia berada dalam hati kita untuk menolong kita. Amin. Menolong kita. Jadi ada kekuatan dalam hati. Amin. Mengapa? Roh Allah berada di dalam hati kita. Amin, saudara. Jadi jangan terus berfokus. Ya, saya lemah. Saya apa? Amin, saudara. Berfokus akan Tuhan. Sebab dialah kekuatanmu. Amin, saudara. Nah, 2 Korintus 5 ayat 21. Saya selalu mau menyampaikan ayat ini. Tapi beberapa hal dari roh saya, hati saya mau keluar untuk membantu Anda. Pasti ada yang haus dengar firman ini. Amin. Pasti ada. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ini menjelaskan siapakah ciptaan baru itu. Sekali lagi, saudara harus merenungkan firman Tuhan. Mengenai siapakah Anda di dalam Yesus. Amin. Amin. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengar ini 3 kali. Saya akan membaca ini 2 kali lagi. Dia, yaitu Yesus. Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Inilah Yesus, 100% benar, tidak pernah berdosa. Dia menjadi dosa. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Dibenarkan. Orang benar, Galatia 3 ayat 11. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita ada iman akan Yesus. Dia yang tidak pernah bersalah telah menjadi dosa. Sekarang kita menjadi orang benar di dalam Yesus. Apa artinya? Dari Yesus menghapuskan dosa kita. Dari Yesus membenarkan kita. Amin, saudara. Sekarang, saudara, karena ada Yesus yang pernah menjadi dosa, yang tidak pernah berdosa. Karena ada Yesus, saudara bisa menghadapi Allah seolah-olah tidak pernah berdosa. Amin. Ibrani 10.
Saya sering membaca ayat ini. Mengapa? Sama. Ahli telinga akan sering berbicara mengenai telinga. Ahli, amin, mata akan sering berbicara mengenai mata. Amin. Nah, Tuhan saudara saya, kasih karunia akan disampaikan dari tempat ini. Dan iman dan soal kebenaran. Yaitu Yesus yang membenarkan kita. Darah Yesus membenarkan kita. Roma 5 ayat 9. Silakan membaca Roma 5. Amin. Roma 4, Roma 5 luar biasa. Amin. Amin. Nah, darah Yesus membenarkan kita. Darah Yesus menghapuskan dosa kita. Kalau sesuatu dihapuskan, berarti itu tidak ada lagi. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa menghadapi Allah seolah-olah tidak pernah berdosa. Karena Yesus adalah kebenaran kita. Amin. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat ini kebenarannya dalam bahasa Yunani ada hubungan dengan ayat kebenaran, yaitu membenarkan di 2 Korintus 5 ayat 21. Amin. Carilah dahulu, Matius 6 ayat 33. Banyak orang percaya sudah tahu hal ini. Anak Tuhan tahu. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Amin. Semuanya ditambahkan. Mengapa? Yesus yang benar telah membenarkan kita. Yesus yang benar membenarkan kita. Apa artinya? Darah Yesus menghapuskan dosa kita. Saudara menghadapi Allah, bersekutu dengan Allah seolah-olah tidak pernah berdosa. Amin. Itu berarti saudara telah dibenarkan oleh Allah. Semuanya ini dari Allah. Ini semuanya dari Dia. Dia baik. Dia mengasihi. Haleluya. Ibrani 10 ayat 17 berkata begini. Ada perjanjian yang baru. Amin. Ada perjanjian yang baru kata dia. Di pasal 10. Amin. Dengar ayat ini. Ibrani 10 ayat 12. Ibrani 10 ayat 12 dulu. Tetapi ia setelah, yaitu Yesus, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Lihat ini. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Yesus menjadi korban yang sempurna. Dia menjadi dosa itu satu kali saja. Dia sudah menanggung dosa Anda selama-lamanya. Amin. 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. 14. Dengar ayat ini. Sangat indah. Mengenai Yesus. Yesus menjadi satu kali dia menjadi korban. Yaitu dia menjadi dosa. Dia dibangkitkan satu kali. Yesus sudah menanggung dosa Anda. Yesus sudah menjadi dosa. Saat kita percayakan dia, darahnya sudah ada. Darahnya sudah tercurah. Dosa kita sudah dihapuskan. Amin. Yohanes Pembaptis berkata apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Amin. Nah, 2 Korintus berkata, kita mau kembali ke Ibrani 10. Amin. Haleluya. Kabar baik ini. Injil mengandung kabar baik. No, Injil adalah kabar baik. Di dalam Injil ada kuasa yang ajaib yang bekerja untuk menyelamatkan. Kuasa yang begini kabar baik ini bisa apa menyelamatkan? Berarti membuat Anda utuh. Menyembuhkan engkau. Membuat juga akal budi Anda utuh. Emosi Anda utuh. Saat Anda mengerti. Darah Yesus sudah menghapuskan dosa Anda. Rasa bersalah itu harus pergi. Pikiran yang mendakwa Anda. Anda jelek. Lihat Anda sudah berdosa. Anda harus melupakan itu. Amin. Menerima kemurahan Tuhan. Menerima dari Dia. Dia mengasihi engkau. Menerima kelimpahan kasih karunia ini. Amin. Saudara akan berkuasa. Akan hidup dan berkuasa. Saudara akan hidup dan berkuasa. Roma 5 ayat 17. Amin. Itu satu ayat. Saudara boleh membaca berulang-ulang kali. Amin. 2 Korintus 5. Dengar ayat ini. Ayat 19 berkata. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah
mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus. Amin. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran Anda. Masuk kemurahannya untuk memimpin Anda kepada Dia. Dia mengasihi engkau. Dia mau Anda tahu anaknya sudah menanggung dosamu. Dia tidak memperhitungkan dosa Anda. Dia tidak memperhitungkan kesalahan Anda. Masuknya apa? Mengapa Tuhan berbuat begini? Karena begitu besar kasih Dia akan dunia. Dia tidak mau satu pun yang binasa, kata 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak mau satu pun yang binasa. Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Oleh karena itu, walaupun ada pembunuh, walaupun ada pendusta, itu dusta. Walaupun orang pernah seks sebelum nikah. Mengapa Yesus menjadi dosa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia menciptakan kita. Dia tidak mau kita hilang. Hanya dari Yesus yang bisa menghapuskan dosa kita. Hanya melalui Yesus kita bisa datang kepada Bapa. Sebab Yesus menjadi korban yang sempurna. Yesus tak pernah berdosa. Dia menanggung kesalahan kita. Dia menanggung kesalahan kita. Itu seolah-olah kita yang salah. Tapi Yesus menanggung dosa. Kehukuman akan dosa. Seolah-olah Dia yang berdosa. Amin. Dengar? Yesus menjadi dosa seolah-olah Dia menanggung hukuman dosa kita, seolah-olah Dia yang bersalah. Seolah-olah Dia yang berdosa. Tapi kita tahu Yesus tidak pernah berdosa. Yesus tidak pernah bersalah. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Yesus. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Karena apa? Yesus menanggung semuanya. Seolah-olah Yesus yang berdosa, tapi Dia tidak pernah. Sekarang, saudara, kita percaya Allah membangkitkan Yesus supaya apa? Supaya kita dibenarkan. Supaya saudara melalui Yesus, darahnya menghapuskan dosa kita. Amin. Seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Sekali lagi, saya mengulangi. Yesus menjadi dosa. Itu seperti Dia yang ke-leader, tapi Dia tidak. Yesus menjadi dosa. Dia disalibkan. Yesus menanggung hukuman dosa. Seolah-olah Dia yang berdosa, tapi Dia tidak pernah berdosa. Sekarang kita tahu Allah membangkitkan Yesus supaya kita dibenarkan. Kita yang salah, ada yang salah. Kesalahan itu harus ditanggung. Contohnya orang ada kesalahan, harus masuk penjara. Bayar denda, itu harus dibayar. Orang yang bawa mobil salah, polisi tangkap. Harus bayar ke pengadilan atau bagaimana. Satu contoh. Ada denda. Anda harus bayar denda itu. Kamu harus bayar. Kita yang bersalah, Yesus yang membayar denda kita. Yesus yang menanggung hukuman. Seolah-olah Dia yang bersalah, tapi Dia tidak pernah. Tapi Allah membangkitkan Yesus. Yesus mati karena dosa kita, Dia menanggung hukuman dosa. Allah membangkitkan Yesus. Yesus hidup lagi. Amin. Hukuman telah ditanggung. Sekarang ada kemerdekaan. Amin, saudara. Sekarang ada kemerdekaan. Amin, saudara. Seolah-olah. Kita yang menang. Kita memperoleh kemenangan dari Yesus. Kita memperoleh kemenangan. Allah telah membangkitkan Yesus. Saat Yesus dibangkitkan, saudara, karena Dia mati untuk dosa kita, Dia menanggung hukuman kita. Saat Yesus bangkit, Dia juga menang atas dosa. Dia mengalahkan maut. Yesus mengalahkan masalah hukuman, yaitu dosa kita. Saat Yesus bangkit, Dia sudah menang. Amin. Sekarang kita apa? Kita percayakan Yesus. Amin. Kita memperoleh kemenangan. Seolah-olah kita yang tidak pernah berkelir, bersalah. Tapi Yesus menanggung semuanya. Itu semuanya, saudara, semuanya dari Tuhan. Kemurahan itu semuanya dari Dia. Dia yang baik. Amin, saudara. Ibrani 10
Amin. Ibrani pasal 10. Tuhan baik. Tuhan baik. Di dalam kabar baik ini ada kuasa yang ajaib yang bekerja. Ada kuasa yang ajaib yang bekerja untuk menyelamatkan. Khotbah yang seperti ini, kata menyelamatkan dalam bahasa Yunani berarti apa? Membuat Anda utuh. Menyembuhkan engkau. Ada kuasa yang ajaib yang bisa menyembuhkan engkau. Membuat Anda utuh. Saudara menghadapi Allah. Memang saya tidak berkata orang tidak bersalah. Kita memang masih ada kesalahan pasti. Kita semua lagi bertumbuh. Tapi saudara, tidak ada alasan untuk Anda tidak datang kepada Allah lagi. Dia mengasihi engkau. Melalui Yesus, saudara bisa menghadapi dia seolah-olah tidak pernah berdosa. Amin. Dia berkata Ibrani 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dosamu tidak ada di ingatan Allah. Yesus menanggungnya. Saya merasa air mata keluar dari mata saya. Mengapa? Begitu besar kasih Allah kan kita. Saudara, kita ada perjanjian dengan dia. Yesus menanggung semuanya. Kita sudah bebas. Kita sudah bebas, seolah-olah kita yang mengalahkan iblis dan maut. Tapi Yesus yang mengalahkan iblis dan maut. Amin. Sekarang saudara, ingat dosamu sudah dihapuskan. Amin. Jangan takut. Saya mau berdoa untuk Anda sekarang sebelum saya mengakhiri program ini. Bapa, dalam nama Yesus, terus menerangi mata hati mereka semua mengenai kasih-Mu. Terus membantu kami semua membaca Alkitab-Mu, firman-Mu setiap hari, khususnya perjanjian baru. Saat membaca perjanjian lama, kami mau mengerti mengenai Yesus dan kasih karunia sebelumnya. Kami berterima kasih Bapa untuk hal ini. Terus bekerja supaya firman-Mu menjadi semakin indah di dalam diri kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Jam yang sama. Amin. Minggu depan. Hey. God bless you. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.